Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara keluarga besar GPD ILSAD Magelang. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 35. Dan di sini saya akan mengambil dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur 35 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dari Daud, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar. Bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Puji Tuhan. Kita akan mengobservasi firman Tuhan ini. Mazmur ini ditulis oleh Daud, ya. Dan di sini kita melihat bagaimana keadaan Daud di dalam pasal 35 ini menghadapi orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang yang berusaha untuk mencelakakan dia. Kita melihat bahwa Daud dalam situasi dan kondisi yang sulit, kondisi yang menekan kehidupannya. Dan kita melihat bahwa di sini Daud berseru kepada Tuhan karena orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Ada beberapa hal yang bisa kita belajar dari pasal 35 ini. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Di sini kita bisa melihat beberapa contoh orang-orang yang sedang dihadapi oleh Daud. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Daud menghadapi orang-orang yang senang berbantah dengan dia. Dengan kata lain, orang-orang yang mau melawan dia. Juga kita melihat ada orang-orang yang memerangi atau memusuhi Daud. Orang-orang yang mau mencabut nyawanya, orang-orang yang merencanakan kecelakaan terhadap Daud. Juga kita melihat di dalam pasal 35 ini, ada orang-orang yang bersaksi dusta dan memfitnah Daud. Orang-orang yang membalas kebaikan Daud dengan kejahatan. Juga kita melihat ada orang-orang yang mengolok-olok, yang angkuh dan menyombongkan diri di hadapan Daud. Interpretasi dalam firman Tuhan ini, ya, kita melihat bahwa keadaan Daud begitu tertekan, keadaan Daud begitu terpuruk ketika menghadapi keadaan ini. Tetapi kita bisa melihat bahwa Daud ketika menghadapi keadaan situasi ini, Daud tidak berdiam diri, tidak menyerah dengan keadaan situasi ini. Tetapi kita belajar bahwa ada hal-hal yang dilakukan Daud. Daud bertindak di dalam kesesakan yang ia alami. Di dalam Mazmur 35 ayat 3 bagian B dikatakan, katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Di sini kita bisa belajar bahwa Daud menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Daud meneguhkan hatinya untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena kita melihat bahwa Daud mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan di sini Daud terus berharap kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia meneguhkan hatinya untuk hatinya terus berharap kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu adalah penolong dalam kehidupannya.
Dan Daud tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi juga Daud melakukan hal yang berikutnya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 35 ayat 9 dan 10, di sini firman Tuhan berkata, "Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia." Di sini kita melihat bahwa selain Daud berharap kepada Tuhan, Daud juga meneguhkan hatinya untuk tetap yakin dan percaya pada Tuhan, pada kuasa Tuhan, kepada janjinya, kepada firman-Nya. Apa yang dikatakan Daud ini? Ia katakan ketika keadaannya masih dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang tertekan. Jadi dia belum lepas dari tekanan itu, tetapi dia punya keyakinan kepada Tuhan tentang siapa Tuhan itu. Dia tetap meneguhkan imannya kepada Tuhan dan tidak menjadi lemah. Dan kemudian apa yang dilakukan Daud berikutnya ketika dia dalam keadaan yang tertekan? Di dalam Mazmur 35 ayat yang ke-18, di sini dikatakan, "Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau." Hal yang berikutnya yang dilakukan Daud adalah dia dalam kesesakannya, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan dia terus memuji-muji Tuhan. Dia terus mengagungkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak membiarkan hatinya tertekan terus, tetapi dia belajar di dalam kesesakannya tetap bersyukur dan memuji kepada Tuhan. Jadi di sini kita belajar bahwa di dalam segala persoalan, kesesakan yang dihadapi oleh Daud, Daud bertindak. Daud tidak berdiam diri, tetapi dia melakukan beberapa hal. Yang pertama tadi kita belajar bahwa dia tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dia meneguhkan hatinya untuk tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa dia tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Dan ada hal lain yang kita bisa lihat, bahwa di dalam ayat yang ke-27, di sini Daud mengingat bahwa di dalam kesesakannya ada orang-orang yang baik, yang mendukung dia, yang menopang dia di dalam kesesakannya. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, "Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya." Puji Tuhan, kita bisa belajar bahwa sekalipun ada orang-orang yang berbuat jahat kepada Daud, tetapi juga ada orang-orang yang baik yang tetap mendukung Daud supaya dia tetap menjadi kuat. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Daud ketika dia tetap bertindak di dalam kesesakannya untuk berharap kepada Tuhan, untuk dia tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap dia bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Pada akhirnya di dalam ayat yang ke-28, di sini kita melihat Daud berkata, "Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari." Daud percaya bahwa pada akhirnya pertolongan dari Tuhan itu akan nyata, sehingga dia dapat bersaksi, dia dapat bercerita, memuliakan Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa dalam hidup kita pun kita tidak luput dari situasi seperti yang dialami oleh Daud, menghadapi tekanan dan tantangan mungkin dari orang-orang di sekitar kita, ataupun terhadap situasi-situasi yang kita alami dalam kehidupan kita.
Tetapi biarlah kita sama seperti Daud. Kita mau terus menaruh pengharapan kepada Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan, dan terus mengucap syukur dan memuji kepada Tuhan. Yakinlah bahwa kita tidak sendiri. Tuhan akan pakai orang-orang untuk memberi kekuatan kepada kita. Bahkan lebih dari itu, Tuhan menguatkan kita oleh firman dan Roh Kudus-Nya, sehingga kita bisa melewati semuanya itu. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Mari kita akan sama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena sekalipun kami menghadapi tekanan, menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup ini, kami yakin, kami percaya bahwa kami punya pengharapan di dalam Tuhan, dan bahwa iman kami kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Dan kami yakin bahwa ketika kami terus bersyukur dan memuji Tuhan, maka Tuhan akan membawa kami untuk dapat melewati kemenangan-kemenangan, melewati setiap persoalan itu dengan kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri, tetapi Tuhan menopang kehidupan kami senantiasa. Tuhan terus meteraikan firman-Mu dalam hati kami, membawa kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, lewat setiap pertolongan-pertolongan Tuhan, lewat setiap mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin kaya dengan kesaksian-kesaksian yang hidup tentang Engkau, dan kami boleh bagikan itu kepada banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang berbahagia, karena pelanggaran keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang Engkau ampuni. Keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang berbahagia, karena kesalahan keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang tidak Engkau perhitungkan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.